Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda nonton YouTube ini ya. Dan kembali bersama saya Andika, your amazing mentor dalam sebuah program Ask Amazing Mentor. Dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul ya dari Instastory saya. By the way, sudah follow Instastory Amazing Mentor, Instagram Amazing Mentor. Kalau belum follow dulu, Anda bisa nanya banyak hal di sana. Mudah-mudahan pertanyaan Anda mewakili banyak orang yang menanyakan dan saya jawab di program Ask Amazing Mentor ini. Dan hari ini saya akan jawab tentang bukan kehidupan, yang kemarin sudah kehidupan, tentang relationship. So kalau Anda pengen tanya-tanya relationship, stay tune aja terus di acara ini. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya melihat di sini ada pertanyaan yang cukup menarik ya, sangat menarik bahkan dari Akang ya, Mas, Bapak ya, udah mungkin Rizal.al_Hawarizmi. Oke, dengan pertanyaan bagaimana menemukan pasangan yang baik. Oke. Dan saya melihat juga ada pertanyaan mirip-mirip, jadi kita bisa sekali jawab aja langsung dari Mbak kali ya. Rina Badriah, Teteh gitu ya. Menurut Pak Dokter, wah dipanggil dokter, jarang-jarang saya dipanggil dokter. Tipe laki-laki yang bisa dikatakan laki-laki yang baik itu seperti apa? Seperti saya. Alhamdulillah. Ya, oke, kita jawab sekarang ya. Thank you buat Mbak Rina Badriah, terus Rizal Al-Khawarizmi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan biasanya dari orang-orang yang pertama saya mengasumsikan mereka masih single apa jomblo ya. Bedanya apa? Kalau jomblo itu nasib ya, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Ya, nah, ini sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan bagi orang-orang yang ingin mulai membangun rumah tangga ya. Mereka sedang mencari, sedang dalam proses tahap pencarian pasangan. Oke, pasangan yang terbaik yang ingin mereka dapatkan. Atau mungkin Anda seorang orang tua yang sudah punya anak yang juga sedang dalam proses pencarian untuk Anda punya mantu seperti itu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana Anda mendapatkan pasangan yang baik ya. Buat yang tadi Teh Rina gitu ya, Mbak Rina ya, menanyakan bagaimana tahu cara bagaimana Anda tahu ini adalah tipe laki-laki yang baik. Oke? Nah, sekarang bayangkan ya, coba Anda flashback bagi Anda yang sudah punya pasangan gitu ya, atau yang belum punya pasangan, coba sekarang bayangkan. Oke, sebelum Anda menikah ya, sebelum Anda memilih pasangan hidup Anda, oke, apa yang harus Anda miliki terlebih dahulu? Oke, yang pertama, oke, wah ini spidolnya ungu pula ya. Anda harus memiliki kriteria, oke, kriteria ideal ya yang Anda inginkan. Oke, kenapa saya bilang ideal? Karena nah ini penting teman-teman. Ya. Karena kita sedang bicara goals. Kalau goals kita selalu ingin yang terbaik, betul nggak? Ya. Dan siapapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik. Setuju apa setuju banget? Setuju. Ya, tidak adalah yang namanya pria sempurna ya, kecuali ya Nabi Rasulullah SAW. Tidak adalah yang wanita yang sempurna di dunia gitu kan. Pasti kita diberikan yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah Anda harus tahu dulu kriteria seperti apa yang teman-teman inginkan ketika Anda memilih seekor ya, seorang pasangan dalam hidup Anda. Oke, kenapa? Karena kalau Anda salah pilih, artinya apa? Artinya Anda bisa jadi ya, Anda akan menyesali ya kehidupan Anda sehingga akhir hayat nanti. Oke, kalau Anda salah milih tukang cukur rambut, pangkas rambut atau salon, ya itu penyesalan selama 1 bulan mungkin. Oke, tapi kalau Anda sampai salah memilih pasangan, oke, Anda bisa tersiksa sekian lama.
kecuali Anda berhasil nanti berdealing dengan pasangan Anda. Itu materi yang berbeda. Oke, so yang pertama, Anda harus mengetahui seperti apa kriteria ideal yang Anda inginkan. Oke, dan yang Anda inginkan. Dan yang kedua, saran saya, Anda bicarakan juga kriteria yang orang tua inginkan. Oke, tetapi yang paling penting fondasinya adalah seperti apa yang Anda inginkan. Kenapa? Karena yang menikah kan Anda, bukan orang tua Anda. Tapi penting buat Anda tahu supaya bisa bisa mengakomodasikan keinginan dari orang tua Anda. Ya, walaupun biasanya pengalaman saya nih ya, saya beberapa kali menikahkan orang gitu ya, memproseskan mereka dari mulai perkenalan sampai menikah. Biasanya orang tua kita itu kalau dalam bahasa kita memiliki sebuah kriteria-kriteria yang tanda kutip tidak logis gitu ya. Misalnya harus sukunya sama, misalnya kalau agama sama oke lah, itu memang aturan agama. Tapi hal-hal kadang yang ya permintaannya ya pengennya yang sarjana atau harus S2, harus S3. S3 ya tua juga ya. Enggak banyak S3 anak muda ya. Nah, terkadang itu menjadi kriteria orang tua yang mungkin nggak cocok dengan kita. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah komunikasi. Oke, sebuah komunikasi supaya agar secara dunia Anda pun mendapatkan pilihan yang terbaik. Oke, nah jadi PR. Oke, PR. Sekarang ambil gadget Anda, ambil notes, tulis notes itu apa sih bahasa Indonesia? Paper, kertas gitu kan. Anda tulis, ambil bolpen, Anda tulis. Oke, kriteria pasangan seperti apa yang Anda inginkan. Oke, misalnya dia kalau saran saya yang paling jangan lupa Anda masukkan kriteria mental saya sebut. Karena seringkali Anda mungkin hanya nulis kriterianya hanya kriteria fisik. Betul? Terus kriteria spiritual. Oke. Terus kriteria modal. Oke. Kemungkinan besar ini ya. Yang lainnya sisanya keturunan dan seterusnya. Kita bisa bahas lebih detail lagi. Tapi yang sering terlupakan adalah kriteria mental. Maksud saya apa gini? Fisik, oke? Kalau fisik, seganteng-gantengnya Brad Pitt, seganteng-gantengnya Tom Cruise, ampe tua tetap ganteng sih ya. Berarti jangan pakai Brad Pitt, jangan pakai Tom Cruise lah. Ya, saya lah katakan gitu ya. Wajah saya SMA sama sekarang gantengan sekarang sih. Jangan saya jadi contohnya ya. Kecantikankah, kegantengankah itu akan pudar. Oke, jadi fisik ini itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan semu dan bisa jadi memudar. Oke, spiritual ini penting tentunya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Modal juga oke lah, tapi yang namanya ya istilahnya kalau Anda pengen langsung dapat orang kaya, ya biasanya mohon maaf nih, biasanya orang tua Anda harus kaya terlebih dahulu. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata orang tua Anda bukan orang kaya, mohon maaf gitu. Ya, biasanya agak sulit kecuali memang Andanya memiliki sebuah magnet, sebuah kepantasan, sebuah kelebihan, sebuah keahlian di mana Anda bisa menaklukkan anak orang kaya. Betul? Tapi ingat, sebenarnya yang kaya orang tuanya, bukan calon pasangan Anda. Bisa dipahami bedanya. Itulah kenapa poin mental ini saya sebut sangat berpengaruh, sangat penting, merupakan sebuah fondasi teman-teman. Oke, fondasi mentalnya ini sebagai sebuah dasar yang sangat substantif karena kalaupun katakan Anda hari ini belum punya penghasilan yang layak untuk Anda banggakan di depan calon mertua Anda, it's okay. Atau katakan Anda seorang orang tua yang calon menantu Anda. Oke, calon mantu Anda ini belum punya penghasilan yang bisa Anda lihat hasilnya seperti apa. Atau Anda melihat calon pasangan Anda, apakah itu calon istri atau calon suami Anda, belum punya penghasilan yang Anda idam-idamkan, it's okay.
Semua mulai dari nol kok. Pengalaman saya juga seperti itu. Saya kuliah bahkan sejak zaman mahasiswa. Namun mental kejuangan, mental sukses, mental kaya, mental menjadi seorang pemenang, ini yang akan menentukan seberapa besar biduk rumah tangga yang akan Anda bangun bersama pasangan Anda. Oke, jadi fisik boleh, spiritual harus ya, modal oke, tapi sampai muncrat gue ngomong ya. Tapi Anda harus melebihi juga, jangan lupa, bukan harus ya, jangan lupa mementingkan bahwa fondasi kriteria mental ini menjadi pilihan. Oke, nah jadi sekarang PR-nya kalau Anda hari ini kalau pas nonton YouTube ini Anda belum bikin kriterianya, PR malam hari ini ya, pokoknya Anda sebelum tidur tulis di selembar kertas, tulis di gadget, di notes Anda, apa saja kriteria yang Anda inginkan dari calon pasangan hidup Anda, dari calon suami Anda atau dari calon istri Anda. Oke, boleh nggak detail? Boleh nggak sebanyak-banyaknya? Tulis aja. Tapi tetap at the end kita harus tawakal, pasrah kepada Sang Maha Pemberi jodoh, yang diberikan adalah yang terbaik. Oke, tapi juga jangan detail banget ya. Penghasilannya 3.250.000 rupiah. Wih lah, penghasilannya 20.135.000 rupiah per bulan. Ya nggak usah gitu-gitu banget lah. Mobilnya harus Alphard, warnanya putih, velgnya racing, nggak harus gitu-gitu juga. Oke, ya. Yang jelas Anda tahu Anda kriteria seperti apa yang Anda inginkan. Karena ketika Anda sudah tahu kriteria ideal yang Anda inginkan, nah Anda yang kedua nih, ya Anda mikir mulai cari tempatnya di mana, betul nggak? Salah. Yang benar apa? Ya, yang benar apa? Yang benar adalah Anda harus nomor 1 yang tadi maksudnya kriterianya. Paham nggak? Ya, jadi Anda harus menjadi yang Anda tuliskan kriteria tadi. Ya sekarang ini, Anda pengen orang-orang lagi. Anda pengen calon suami Anda pengen calon istri Anda yang mentalnya memiliki mental kejuangan, ya. Tapi Andanya mentalnya cupu gitu. Anda mentalnya peleh, Anda apa ya? Baperan gitu. Anda dihina dikit, sedikit gagal dikit pundung gitu kan. Ya hal seperti itu nggak akan. Ya. Kenapa saya menjadikan ini poin fondasi yang kedua? Karena yang menjadi magnet, teman-teman. Ini yang penting. Oke. Anda hanya akan menarik jodoh Anda sesuai dengan siapa diri Anda. Kalau Anda ingin orang yang semangat, ya Anda harus semangat. Kalau Anda ingin istri Anda juga rajin gitu ya, ya Anda juga harus rajin. Walaupun nanti mungkin levelnya beda-beda gitu. Tapi maksud saya begini, jangan Anda mau enaknya aja, jangan mau Anda ya lu maunya begini tapi lunya nggak begitu gitu. Nah itu nggak bisa. Karena di Al-Quran sudah dibilang ya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, itu jodohnya yang baik sama yang baik, yang buruk sama yang buruk dong, ya. Nah, jadi di sini saya sebut dengan ya, kalau kita bicara the law of leadership gitu ya, ini ada hubungannya dengan hukum katup. Kalau bahasa pernikahan gitu ya, bahasa pasang-pasangan, itu Anda akan menikahi, Anda akan mendapatkan seseorang yang biasanya sekufu. Ya, satu level lah dengan Anda, kurang lebih seperti itu. Ya, biasanya kalau Anda tidak satu katup, biasanya kalau Anda tidak sekufu, ini bukan bicara soal umur ya. Sekufu itu kapasitas pola pikir, kapasitas cara dia berpendapat, cara dia berbahasa, cara dia berperilaku, cara dia menanggapi sebuah kondisi ekonomi, kondisi dan seterusnya. Itu adalah level yang harus sama biasanya, kurang lebih mirip. Kalau levelnya berbeda, biasanya berpotensi masalah. Oke, jadi Anda harus menjadi siapa yang Anda inginkan. Kalaupun Anda sudah menjadi kriteria-kriteria tersebut, istilahnya kan gini, minimal Anda menjadi pribadi yang lebih baik, betul nggak? Betul? Jadi sebenarnya ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah
Ini bagaimana Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik terlebih dahulu. Masa nanti Allah ngasihnya yang seperti apa itu urusan belakangan. Tapi kalau Anda sudah punya kriteria ideal dalam diri Anda, akan sangat mudah buat teman-teman mengangkat pasangan Anda ya untuk minimal sama-sama akhirnya menjadi seseorang yang ideal. Dalam bahasa saya, amazing. So, teman-teman harus bersibuk-sibuk ria, harus investasi leher ke atas, leher ke bawah juga. Leher ke atas tuh investasi ilmu, knowledge ya. Leher ke bawah ya Anda pengen, misalnya nih ya, Anda pengen yang seksi, ya lu nya juga harus seksi cuy, harus six pack cuy. Jangan lu nya, yuk mohon maaf gitu ya, 1 kuintal berat badannya gitu, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Iya, terus Anda ingin mendapatkan yang, ya kalaupun iya ya itu emang rezeki gitu. Saya juga punya teman yang seperti itu, ya Masya Allah. Ya, tapi pasangannya ada gitu. Ya, walaupun ya gitulah ya. Nah, jadi teman-teman yang jelas Anda harus jadi magnet buat pasangan Anda harus jadi itu terlebih dahulu. Ya, jadi di nomor 2 ini PR-nya adalah ya, lu punya cermin nggak? Lu punya kaca? Oke? Malam hari ini abis Anda bikin itu kriteria, oke? Lu ngaca. Oke? Ngaca ya. Lihat Anda sudah belum sesuai dengan kriteria yang Anda buat, kriteria yang Anda inginkan. Kalau belum, PR ya, pantaskan diri ya. Ini PR-nya, pantaskan diri. Ini nomor 2. Pantaskan diri. Teman-teman, sampai sini aja nih ya. Sampai nomor 2 ini ya, saya bisa ngasih 100 tips sebenarnya. Cuman kalau saya kasih 100 tips ya, Anda nggak memantaskan diri. Ya, maksudnya sibuk nyatet apa yang saya tulis gitu. Dari 2 ini aja dulu. Ya, dari 2 ini aja. Nggak usah ngomong nanti tips yang ketiga akan saya tulis, nggak usah ngomong tips yang keempat gitu ya. Apa ya istilahnya, rugi banget gitu. Rugi banget kalau ada orang tua yang nggak mau ngambil Anda. Paham maksud saya? Rugi banget kalau ada orang yang nolak cinta Anda. Ya, sebagaimana rugi banget mantan-mantan saya. Iya, saya selalu pede ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya, kita harus narsis. Iya, maksud saya begitu. Saya ingin, justru saya pengen pertanyaan ini justru yang saya ingin incer itu bukan objek siapa yang ingin Anda cari itu. No. Yang ingin saya sampaikan bahwa ketika nonton video ini, hey, wake up guys, ladies and gentlemen, boys and girls, Anda harus make yourself, membuat diri Anda eligible, membuat diri Anda layak untuk dipilih oleh orang terbaik yang sudah Allah siapkan buat Anda. Bisa dipahami? Ya, karena sejatinya sejak di Lauhul Mahfuz, jodoh Anda kan sudah dituliskan. Jodoh Anda siapa? Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga. Oke. Ulang dulu ya. Yang pertama apa tadi? Kriteria ideal. PR tulis. Awas, nggak nulis. Ya. Nggak ada gunanya nonton video ini kalau Anda nggak nulis PR-PR-nya. Karena tujuannya adalah supaya saya pengen Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan dari video-video ini. Yang kedua, Anda harus menjadi seorang magnet, katup, biar Anda selevel gitu ya. Anda harus mantaskan diri. Artinya Anda harus menjadi kriteria ideal yang Anda inginkan. Sip? Artinya ini sebuah cara bagaimana Anda bisa mengembangkan diri Anda. Oke? Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga baru Anda harus mulai apa ya bahasanya ya? Discover, mencari lah gampangnya ya. Harus dicari, walaupun Anda sudah ganteng, walaupun Anda sudah hebat, walaupun Anda sudah sweet gitu kan, tetap harus ada ikhtiar, tetap harus ada action, perilaku di mana Anda harus mencari. Carilah. Suara saya ya begitulah ya. Jadi Anda harus mencari jodoh Anda, menjemput. Nah, bahasa yang lebih menariknya. Menjemput jodoh. Oke. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, ini lebih ke teknis. Oke. Bagaimana Anda bisa mencari menjemput jodoh? Oke. Yang pertama, Anda harus tentukan tempatnya. Nah,
Anda harus tentukan tempat yang tepat, kolam yang tepat, sesuai dengan kriteria yang sudah Anda miliki tadi. Ya, ibarat kata begini, kalau saya mau jualan jilbab, terus saya jualannya ya di pasar pada sholat Jumat gitu, ya itu bukan pasarnya gitu, paham maksud saya? Ya, jadi you have to find the right market. Waduh, ini udah kayak bisnis ya. Ya, kehidupan pernikahan itu ibarat kata bisnis. Anda harus tahu ya bagaimana cara menjual diri Anda, dan ketika Anda sudah tahu cara menjual diri Anda dengan kriteria yang sudah Anda bangun, Anda harus tahu jual diri Anda di mana. Bukan jualan diri ya, kayak ya jangan saya seperti itu ya. Ya, Anda tahu tempat yang market yang tepat. Oke, ya misal Anda tadi kriterianya Anda pengen orang yang soleh, terus Anda nyarinya di diskotik. Halo, paham maksud saya? Artinya apa? Artinya Anda harus ikut sering pengajian sambil berdoa, di situ dapat jodoh. Bisa dipahami? Ya, jadi Anda harus menceburkan, menenggelamkan diri Anda di tempat, di kolam, di telaga, di samudera market, pasar yang pas buat Anda untuk menjadi jodoh Anda. Ini penting. Ya, sampai ke hal teknis misalnya. Anda senang orang yang organisatoris misalnya, ya Anda harus aktif organisasi. Dulu saya senang di BEM misalnya, DKM, saya ikut berbagai macam organisasi, dan benar istri saya adalah ya orang BEM juga, orang DKM sih waktu itu, ya kurang lebih seperti itu. Ya, kita harus mencari tempat yang sama, karena tadi magnetnya kan di situ, Anda mancingnya harus di kolam yang tepat. Jadi kalau Anda pengennya Anda pernikahan yang bukan hanya di dunia, tapi juga ini langgeng sakinah mawaddah warohmah, bahkan ini membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Anda nggak bisa hanya berpikir fisik saja, teman-teman. Anda nggak bisa hanya berpikir kekuatan finansial saja. Apalagi Anda berpikir tinggi badan. Ya, kalau berpikir tinggi badan, ya saya kasihan dong. Nah, Anda harus memikirkan itu semua, kriteria-kriteria. Anda harus tahu, ketika Anda sudah tahu kriterianya, Anda tahu di mana cari orang-orang tersebut. Oke? Dan yang keempat, terakhir. Ya, biar nggak banyak-banyak, PR dan terlalu pusing soalnya. Yang keempat, ini penting. Survei lapangan. Survei lapangan lah ya bahasanya. Survei lapangan untuk apa? Untuk bahasa saya apa ya? Untuk legitimasi lah. Pilihan Anda itu benar setelah Anda sudah tahu incaran Anda. Maksud saya gimana? Maksud saya begini. Ketika Anda sudah tahu nih, Anda memilih tadi Mbak Rina ya, Mbak Rina katakan. Anda sudah tahu nih ada yang namanya Pak Mas Budi katakan ya. Wah, ini sesuai dengan kriteria Mbak Rina. Mbak Rina punya kriteria ideal seperti A, B, C, D, E, dan Anda sudah membangun juga kriteria A, B, C, D, E. Oke, lalu Anda sudah memantaskan diri tentunya, Anda sudah tahu marketnya ini ada di mana, dan ketika Anda sudah tahu, wah ini dia nih, gue incer nih, si Budi nih, ya masih single, ya duda juga nggak apa-apa kalau ya kan yang penting dia sudah tidak beristri gitu kan, ya yang penting halal. Pendek cerita, ketika Anda ketemu si Mas Budi tadi, mohon maaf yang namanya Budi, ya sering kita pakai. Ketika Anda ketemu Mas Budi ini, Anda harus melegitimasi, Anda harus mensurvei. Benar nggak? Apakah dia hanya sekedar pencitraan atau tidak? Surveinya gimana? Ya survei lapangan. Misalnya katakan Anda masih kuliah nih, ya tanyakan teman-teman Budi. Budi itu seperti apa? Tanyakan teman-teman pengajian Budi, teman-teman organisasi Budi. Dia kalau lagi marah seperti apa? Dia kalau lagi bete seperti apa? Dia sukanya apa? Dia nggak sukanya apa? Ibadahnya seperti apa? Ya, Anda harus punya banyak mata-mata. Ya, well, ini pengalaman saya pribadi. Saya tanya-tanya ketika saya mau menikahi istri saya punya mata-mata. Set, bagaimana dia? Begini nih, begini namanya. Sehingga saya punya data. Ya, Anda harus bermain intelijen seperti itu. Oke, bahkan Mbak Rina, Anda harus menanyakan sampai ke rumahnya. Ya, Anda Anda kirim intel, ya nggak harus Anda misalnya, Anda punya teman juga namanya Adi, misalnya temannya Anda Rina, ya traktirlah kasih makan, suruh jadi intelnya. Tanyakan misalnya ke masjid tempat si Budi tinggal misalnya, masjid, catat ya. Tanya,
Si Budi ini kalau sholat di masjid nggak? Kalau memang kriterianya adalah Anda pengen orang yang soleh. Sesoleh apa? Sholatnya di masjid atau sholatnya di rumah? Kalau cuma soleha di rumah, laki-laki soleha gitu kan. Tapi kalau Anda ingin laki-laki yang soleh, penghafal Quran, katakan seperti itu, Anda tanyakan penduduk masjidnya, Anda tanyakan jamaah masjidnya, benar nggak Budi itu sholatnya di masjid? Apalagi kalau sholat subuh berjamaah nggak di masjid. Ya, ini penting teman-teman. Ya, mungkin banyak yang tersinggung ya. Nah, jadi ini penting karena ya sekarang gini, kalau Budi sholat jamaahnya aja dijaga, kalau Budi aja dia selalu berjamaah, selalu mengutamakan kebersamaan, ya, ibadahnya aja dijaga, apalagi Anda gitu. Harta yang ada di dunia yang sangat mahal pasti dijaga. Dan dia suka berjamaah, artinya apa? Si Budi suka bersama-sama dengan Anda. Nah, ini menentukan sekali perjalanan spiritual Anda ke depan secara komunal, secara keluarga. Karena ketika Anda menikah nanti, permasalahan akan sangat banyak. Berantem, ribut, itu mah bumbu-bumbu rumah tangga. Ya, sampai muncat-muncat nih. Ya, karena memang ya, saya mengalami juga. Apalagi kalau emang nih Mbak Rina tadi misalnya dan Budi nikah muda kayak saya dulu umur 23 nikah misalnya. Ya masih ego, masih egois, kita masih anak muda, masih dengan idealisme masing-masing, belum taunya baru ilmu-ilmu yang kita pelajari dari buku, seminar, tapi kan begitu belajar ketemu di lapangan, the map is not the territory gitu kan. Permasalahan di lapangan beda sama teori gitu. Nah, itu kita harus taruh lebih ngerti lagi, lebih detail lagi dan seterusnya. Oke, kalau survei lapangan ini tidak Anda lakukan, ternyata Anda salah menilai ketika Anda mencari tempat yang semoga sudah tepat. Ini problem, ya, potensi problem ini mah. Nah, jadi 4 langkah ini teman-teman yang saya sampaikan supaya Anda memiliki pasangan hidup yang ideal, yang terbaik, yang Anda sudah inginkan, dan itu juga diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya simpulkan sekali lagi saya ulang. Yang pertama, PR-nya adalah malam hari ini Anda harus mencari kriteria ideal ya, yang terbaik untuk Anda, orang tua Anda. Ini komunikasikan. Jangan sampai bentrok, jangan sampai Anda nikah happy-happy bahagia, keluarga Anda, orang tua Anda bete sebel. Ya, ini jadi masalah. Ya, ingat, surga Anda, ya, ridho Allah adalah ridho orang tua. Penting. Dan pernikahan itu bukan hanya menikahkan 2 insan, tapi pernikahan itu adalah menikahkan 2 keluarga. Sip? Oke. Kriteria, jangan lupa kriteria mental, saran saya, ya. Mental kejuangan, mental pemenang, mental bisnis, mental baja, mental pemberani, ya. Karena ini akan jadi masalah. Ya, karena kalau dia mah kecoa aja takut gitu ya, bahaya ya. Ini maksudnya gue ya, nggak, saya cuma acting di depan istri saya. Kecoa ya, gue makan juga bisa gitu ya. Bisa meninggal saya aja maksudnya, takut. Fisik, spiritual, modal, oke, itu Anda sudah tahu, pasti Anda pengen, Anda matre juga kan, harus hari gini ya kan, harus matre ya, dalam arti positif, karena uang bukan segalanya, betul, tapi segalanya butuh uang. Sip. Yang kedua, Anda harus menjadi kriteria yang terbaik tersebut. Ya, pantaskan diri. Anda jadi magnet buat orang-orang yang Anda inginkan tersebut. Bangun katup Anda, ya, pantaskan diri Anda. Oke. Yang ketiga, ya, Anda mulai mencari, menjemput ya di tempat yang tepat. Jemput jodoh Anda di tempat yang tepat. Kalau tempatnya salah, bahaya. Ya. Yang keempat, survei lapangan. Anda untuk mencari legitimasi, Anda harus menjustifikasi, ya, benar nggak? Benar nggak ini orang yang Anda akan jadikan pasangan hidup Anda, atau Anda sebagai orang tua nih yang akan jadi mantu Anda harus melakukan survei untuk menyatakan justifikasi, untuk menyatakan legitimasi, benar nggak calon menantu Anda atau calon pasangan Anda ini benar-benar sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Oke, nah setelah Anda melakukan ini, yang kelima, tawakal. Ya, serahkan kepada Sang Maha Kuasa, karena saya yakin apapun yang Tuhan berikan, ya, itu adalah sebuah nikmat. Kalaupun di awal itu adalah sebuah ujian, ya wes, ujian itu akan menuntun Anda menuju ke surganya. Karena sabar, ya, karena sabar itu juga merupakan pahala yang bisa membawa Anda ke doa. Ya, dan terakhir mungkin, ya, perbanyak ibadah. Sedekah dibanyakin. Supaya apa? Supaya Allah makin ngasih yang terbaik. Ya, sholat rawatib,
2 rakaat sebelum subuh yang lebih mahal dari dunia dan seisinya. Lakukan itu deh. Kalau Anda memang sedang mengharapkan jodoh yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Anda. Puasa misalnya, ya saum Senin Kamis, lakukan. Ya, birrul walidain, ya itu penting buat ketika Anda memajukan proposal untuk menikah atau membawa laki-laki atau membawa perempuan untuk Anda nikahkan. Ya, ini penting. Ya, dekatkan diri Anda dengan Sang Maha Memberi Jodoh. Teman-teman, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika Anda pengen komen, ya, tolong komen ya di bawah ini, oke? Dan tolong komennya kasih apa ya namanya? Kasih angka misal di 10 menit ke 27 gitu. Ya, ketikanya begitu baru kasih komen supaya apa? Supaya saya bisa dapat feedback. Oh, apa yang salah, apa yang menarik, apa yang baik, mungkin Anda mendapatkan sebuah motivasi yang baik di menit tersebut. Oke, itu penting, itu sangat berharga buat saya. Dan kalau Anda juga sangat setuju dengan video ini dan merasakan manfaatnya, dan mungkin ada orang yang bisa juga merasakan manfaatnya, klik share. Tapi yang pasti ya, jangan lupa subscribe dan yang tanda belnya, contengnya, notifikasinya Anda on-kan supaya setiap video dari saya bisa Anda dapatkan update-nya. So like, comment, and share, and don't forget to subscribe. Thank you for your question. Sampai jumpa di Ask Amazing Mentor berikutnya. Live once and live amazing. Saya Andika, your amazing mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.